Lestari sedikit menjinjitkan tubuhnya, membisikkan sesuatu pada Ustadz Yahdi. Saya yang akan menjadi alasan kalian berdua untuk berpisah. Bisik Lestari yang benar-benar sudah hilang akal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk, batin Ustadz Yahdi. Mendengar hal itu, Ustadz Yahdi langsung terpantik emosinya. Ini sudah keterlaluan. Lestari, jaga bicara kamu, sentak Ustadz Yahdi. Lestari menerobos masuk ke dalam tanpa seizin dari Ustadz Yahdi sekalipun. Keluar kamu dari sini. Ustadz, Lestari udah bilang sama Ustadz, Lestari gak akan pergi dari sini sebelum Ustadz setuju untuk menikahi Lestari, ucap Lestari. Ustadz, Lestari heran sama Ustadz. Lestari ini lebih cantik daripada Diandra. Lestari lebih terlihat menarik daripada Diandra. Lestari, cukup. Apa yang kamu katakan semua sudah ada dalam diri Diandra. Kamu tahu saya akan selalu mencintai Diandra sampai kapanpun, dan demi Allah tidak akan ada yang bisa menggantikan Diandra dalam hidup saya. Tidak akan, ungkap Ustadz Yahdi dengan lantang. Sontak apa yang Ustadz Yahdi ungkapkan tadi menarik rasa kesal Lestari. Lestari benar-benar benci mendengar semua itu. Ustadz Yahdi menarik paksa Lestari untuk keluar dari dalam. Lestari berusaha memberontak supaya Ustadz Yahdi tidak jadi mengusirnya dari dalam. Pandangan Lestari langsung menuju ke arah jendela di mana memperlihatkan seseorang yang akan datang. Lestari langsung melepas paksa dari cengkraman tangan Ustadz Yahdi. Ustadz Yahdi kaget bukan main saat melihat Lestari menamparkan berkali-kali pipinya, bahkan Lestari juga menangis karena perbuatannya sendiri. Lestari, apa yang kamu lakukan? Lestari kembali menampar dirinya, meninggalkan bekas merah di wajahnya. Ampun Ustadz, Lestari mohon jangan paksa Lestari. Kini Diandra yang baru kembali dari pasar langsung pergi ke dalam, ditemani Aminah yang katanya ingin ikut mencicipi masakan buatan Diandra. Bahkan kini Lestari juga turut mengacak kursi hingga meja yang ada di ruang tamu, semua benda yang ada di dekatnya. Lestari, apa yang kamu lakukan? Lestari juga sampai membuka hijabnya membiarkan rambutnya terlihat berantakan. Lestari, mohon Ustadz jangan lakukan ini, tolong siapapun tolong, ucap Lestari sambil berteriak, bahkan Lestari nekat merobek lengan bajunya sendiri. Diandra berhenti sejenak, seperti mendengar teriakan seseorang yang minta tolong. Minah, kamu dengar orang minta tolong gak sih? Tanya Diandra. Aminah ikut mengangguk. Iya Ra, aku juga dengar kayak suara perempuan minta tolong. Dan suaranya dari arah dalam, ucap Aminah. Aminah bersama Diandra langsung pergi ke arah dalam melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ustadz akan lihat apa yang terjadi kalau Ustadz menolak saya, ucap Lestari, bahkan ekspresinya bisa sangat cepat berubah saat ini. Ustadz Yahdi benar-benar merasa bingung dengan perbuatan sikap yang terjadi pada Lestari. Apa yang sebenarnya Lestari rencanakan? Assalamualaikum ya Allah, Lestari. Diandra langsung kaget melihat keadaan Lestari saat itu. Melihat kehadiran Diandra dan juga Aminah, Lestari seketika langsung memeluk Diandra dengan erat. Ekspresi ketakutan begitu terlihat di wajahnya. Lestari, kamu kenapa? Tanya Diandra. Aku takut, Ra, ucap Lestari sambil melihat ke arah Ustadz Yahdi. Takut kenapa? Kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Dan Ustadz, kenapa keadaan dalam berantakan? Ucap Diandra melihat keadaan saat ini membuatnya tidak mengerti. Lestari, katakan apa yang terjadi, paksa Aminah. Lestari dengan suara bergetar berusaha mengatakan sesuatu pada Diandra. Aku minta maaf Ra, tadinya aku datang ke dalam mau ketemu sama kamu sampai akhirnya aku tahu kamu gak ada di sini, tapi ucap Lestari terjeda. Tapi apa Lestari? Tekan Diandra. Ustadz Yahdi mengatakan sesuatu yang tidak pantas didengar. Bahkan tidak sepantasnya seseorang paham agama mengatakan hal sehina itu. Bahkan Ustadz Yahdi memaksa aku melakukan hal menjijikkan. Aku menolaknya. Tapi Ustadz Yahdi terus paksa aku. Bahkan Ustadz Yahdi juga sampai berlaku kasar sama aku, Ra, ungkap Lestari yang tentu saja berbohong. Ustadz Yahdi langsung paham rencana licik Lestari saat ini. Diandra bukan wanita bodoh yang tidak mengerti apa yang dimaksud Lestari barusan. Diandra juga melihat baju Lestari yang sobek. Diandra, saya bisa jelaskan Lestari itu berbohong, Diandra. Ustadz, cukup. Biarkan Diandra mendengar semua penjelasan Lestari. Ra, aku minta maaf. Aku gak punya niatan sedikit pun untuk mendekati Ustadz Yahdi, ucap Lestari memutar balikan fakta. Diandra benar-benar merasa bingung dengan apa yang terjadi saat ini.
Rasanya sangat tidak percaya Ustadz Yadi melakukan hal itu. Tapi semua yang Diandra lihat membuktikan segala keraguannya. Diandra menatap Ustadz Yadi dalam, bahkan terlihat jelas kekecewaan dalam mata Diandra. Apa ini Ustadz? Semua itu benar. Apa semua itu benar Ustadz? Jawab Diandra. Ucap Diandra, bahkan suara Diandra saat ini sedikit meninggi. Saya bisa jelaskan semua ini bohong. Dia mencoba memfitnah saya. Ustadz Yadi berusaha mencoba menjelaskan kejadian yang sebenarnya saat ini. Diandra mencoba menahan air matanya. Sesekali senyuman rasa kecewa Diandra terlihat di wajahnya. Bohong. Terus yang Diandra lihat, yang Aminah lihat sekarang hanya kebohongan. Berarti Lestari hanya memperkayasa kejadian ini, seolah dia menjadi korban. Gitu Ustadz. Iya, itu emang benar Diandra. Ucap Ustadz Yadi berusaha membuat Diandra percaya dengannya. Diandra kembali meremaksa senyumannya. Senyuman yang mewakilkan rasa kekecewaannya. Diandra gak percaya Ustadz. Gini ya Ustadz logikanya. Lestari itu teman Diandra. Dia sahabat Diandra, sama seperti Siva dan juga Aminah. Bahkan Lestari tahu Ustadz itu suami Diandra. Mana ada sahabat yang nikung sahabatnya sendiri dari belakang. Ungkap Diandra terdengar emosi. Bahkan sesekali Diandra mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Ustadz Yadi. Apa yang saya katakan itu kebenarannya Diandra. Lihat saya Diandra, demi Allah saya mengatakan hal sebenarnya, justru Lestari yang berbohong, tegas Ustadz Yadi. Jangan pernah membawa nama Tuhan demi menutupi kebohongan Ustadz. Melihat pertengkaran antara Diandra dan juga Ustadz Yadi tentu saja membuat Lestari merasa kegirangan dalam hatinya. Semua rencananya saat ini berjalan sesuai yang diharapkan. Lestari, kamu ikut aku ke rumah Umi, ya? Ucap Aminah bawa Lestari ke rumah Pak Kiai untuk mendapatkan keadilan di sana. Lestari ditemani Aminah pergi ke rumah Pak Kiai. Entah apa yang akan terjadi di sana setelah sekeluarga tahu kejadian ini. Diandra butuh waktu sendiri tanpa Ustadz, ucap Diandra penuh penekanan di dua kalimat akhir. Diandra memilih untuk langsung pergi dari hadapan Ustadz Yadi, mengurung diri dalam kamar sementara Ustadz Yadi mencoba untuk mencari cara mendapatkan bukti kejahatan Lestari. Ya Allah, hamba berserah kepadamu. Hanya kepada Engkau hamba memohon dan berserah diri. Sesungguhnya Engkau Maha tahu segala kejadian di langit maupun di bumi, ucap Ustadz Yadi sambil mengusap wajah gusarnya. Diandra masuk ke dalam kamarnya mengunci pintu dari dalam. Semua kejadian ini rasanya sangat sulit untuk diterimanya. Apalagi seorang Ustadz Yadi berani melakukan hal hina seperti itu. Diandra langsung menjatuhkan tubuhnya di lantai kamar. Dengan isi kepala yang penuh dengan berbagai pertanyaan. Tangisannya sudah tidak bisa ditahan lagi, bahkan kini Diandra menumpahkan semua air matanya. Diandra menangis sejadi-jadinya saat ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Diandra memejamkan matanya sambil terus mengucap kalimat Allah. Ingatan Diandra berputar pada kejadian beberapa bulan lalu, saat dimana Diandra merasa menjadi wanita paling bahagia. Flashback on. Qabiltu nikaha wa tazwijaha ala mahril madzukur wa ridatu bihi wallahu waliyu taufiq. Sah. Ustadz Yadi tersenyum. Tidak ada cinta yang tidak cemburu. Pepatah lama yang saat ini saya rasakan, dan kebenaran adalah saya cemburu. Ustadz Yadi menjeda kalimatnya. Sampai detik berikutnya Ustadz Yadi membisikkan sesuatu di telinga Diandra. Karena saya mencintai kamu. Diandra, uhibbuki fi kulli lazotim tamuru fi hayati. Ucap Ustadz Yadi yang lagi-lagi membuat Diandra dibuat salah tingkah. Diandra sudah tidak bisa lagi menahan ekspresi malunya saat ini. Umi anaknya buat Diandra baper terus, teriak Diandra yang langsung membuat Ustadz Yadi bersiap tidur sebelum Uminya benar-benar datang. Flashback off. Teriak Diandra sambil melempar sesuatu ke dinding kamar. Diandra mengelus perutnya, tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Diandra merasa sakit. Diandra langsung menyeka air matanya. Maaf sayang, maafin Uma nak. Baik-baik kamu di sana, bantu Uma untuk kuat ya sayang, ucap Diandra sambil terus mengelus perutnya. Assalamualaikum, ucap Diandra yang saat ini berada di rumah Pak Kiai. Waalaikumsalam Diandra. Semua orang berdiri melihat kedatangan Diandra. Dengan wajah lusuh serta mata sembab, Diandra tetap berusaha tersenyum di depan Pak Kiai dan juga Umi. Diandra mau tahu yang sebenarnya Umi, ucap Diandra. Ustadz Yadi langsung menggeser posisi duduknya.
Diandra tahu maksud Ustadz Yadi meminta untuk duduk di sampingnya, tapi Diandra lebih memilih untuk berada di dekat Aminah. Tolong ceritakan kejadian sejujur-jujurnya tanpa ada yang dibuat-buat, ucap Pak Kiai. Diandra berusaha mendengarkan penjelasan dari Ustadz Yadi. Ustadz Yadi mengatakan semua secara jujur tanpa ada kebohongan sedikit pun. Tapi Lestari menepis semua itu. Kalian tahu Lestari justru memberikan keterangan yang seakan menyudutkan Ustadz Yadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ucap Pak Kiai setelah mendengarkan semua kejadian yang sangat mencoreng nama baik keluarganya. Pak Kiai memegang dadanya, rasanya sangat sesak dan sakit. Abi, Umi tusah dia saat suaminya itu terlihat kesakitan.